Berapa usia minimal dan maksimal untuk mendaftar P3K atau CPNS? Yang belum setahun menjadi honorer, bisakah masuk pendataan? Apa saja kriteria honorer yang akan didata berdasarkan SE Permenpan RB yang terbaru? Berikut beritanya untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru honorer baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Berikut adalah berita yang terkait dengan P3K. Dalam hal ini tentang pendataan ulang honorer. Berikut beritanya. Penegasan BKN soal seleksi P3K, honorer tua terancam. Nah, apakah benar honorer tua terancam dengan penegasan BKN ini? Nah, kita simak beritanya sebagai berikut Bapak Ibu. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, pendataan honorer terus digencarkan pemerintah. Itu dalam upaya menyelesaikan masalah tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang ditenggat pada 28 November 2023. Nah, ini batas terakhir ya untuk non-ASN ya, diselesaikan dalam sampai waktu 28 November 2023. Sampai saat ini Badan Kepegawaian Negara terus mempersiapkan aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang rencananya selesai pertengahan Agustus. Nah, ini dia aplikasi yang tengah dipersiapkan oleh BKN yang nanti rencananya akan selesai pada pertengahan Agustus. Nah, berikut berita pentingnya Bapak Ibu ya. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, menurut SE Permenpan RB, nih nomornya ya Bapak Ibu, yang terbaru tertanggal 22 Juli ya, ada cut off untuk honorer yang akan mendaftar CPNS maupun P3K. Cut off itu dimulai dari usia sampai penentuan masa pengabdian. Nah, jadi cut off untuk pendataan usia minimal 20 tahun. Nah, maksimalnya 56 tahun. Itu kata Deputi Suharmen kepada JPNN. Nah, Bapak Ibu ya, jadi usia minimal yang akan di cut off nanti usianya 20. Kalau belum 20 berarti tidak masuk nanti di pendataan. Usia maksimalnya 56. Apabila di atas 56 tahun maka juga tidak akan didata sebagai honorer. Seperti itu Bapak Ibu. Ini menurut penjelasan Bapak Suharmen. Nah, dia menyadari, Bapak Suharmen ini menyadari masih ada honorer di atas usia 56 tahun. Namun menurut Suharmen ada pertimbangan sehingga ada batas minimal dan maksimal. Nah, Suharmen menyebutkan pemerintah membatasi usia maksimal 56 tahun karena sebagian besar jabatan-jabatan fungsional P3K batas usia pensiunnya 58 tahun. Nah, itu pertimbangannya ya Bapak Ibu, karena sebagian besar nih jabatan-jabatan fungsional P3K itu batas pensiunnya 58 tahun. Nah, dia juga mengatakan batas 56 tahun itu ada 1 tahun proses administrasi seperti seleksi dan administrasi lainnya, ujarnya. Kemudian ketika sudah lulus seleksi P3K harus ada proses kontrak administrasi di BKN dan lainnya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan dari BKN sendiri kenapa dibatasi usia maksimal itu 56 tahun, karena pada usia 58 tahun itu pensiun ya. Dan dari usia 56 itu kan ada proses seleksi seperti itu. Kemudian ada proses kontrak dengan BKN dan lain sebagainya. Dan itu estimasi waktu yang dibutuhkan adalah setahun lebih, sehingga dibatasilah pendataan honorer ini sampai 56 tahun. Nah, ini berita poin yang kedua ya, mengenai batas 31 Desember 2021. Terang Deputi Suharmen ada kaitannya dengan cut off oleh
Nah, kalau honorernya bekerja setelah 31 Desember 2021, berarti dipastikan yang bersangkutan belum setahun bekerja sebagai honorer. Jadi Bapak Ibu, ini batas minimalnya ya. Batas minimal kalau lebih dari 31 Desember 2021 Bapak Ibu baru menjadi honorer, maka bisa dipastikan Bapak Ibu belum setahun bekerja sehingga tidak akan didata sebagai honorer, seperti itu. Nih, ditegaskan kembali, jadi yang belum setahun mengabdi nggak bisa masuk pendataan honorer. Ini kata Pak Suharmen ya. Diketahui dalam SE Permenpan RB tersebut ada 5 kriteria honorer yang akan didata. Berikut 5 kriterianya. Yang pertama, berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Yang kelima, yang terakhir, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Ya, cukup sekian berita yang dapat admin sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya sebagai bentuk dukungan dari channel kami. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.